Tekstur sifonnya lembut banget. Jadi kali ini saya penasaran sama satu metode cara bikin sifon pandan. Kata seorang teman saya, santan yang dimasak dulu bersamaan dengan endapan pandan bisa bikin rasa dan teksturnya jauh lebih enak. Jadi ini saya cobain sesuai dengan rekomendasinya. Endapan pandan dan santan yang sudah mendidih, tunggu sampai suhu ruang. Lanjut di sini saya campurkan susu UHT full cream, SKM, dan minyak sayur. Setelah itu putih dan kuning telurnya dipisahkan. Untuk resep ini saya pakai 6 telur ya teman-teman. Kuning telurnya langsung dimasukkan ke adonan cair, tambahkan dengan gula, vanila, aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan tepung maizena, tepung terigu, dan baking powder. Assalamualaikum, halo semuanya teman-teman. Salam kenal buat yang baru bergabung di channel saya, Yulianti Emi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Lanjut ke putih telur, tambahkan cream of tartar, bisa diganti dengan air lemon, sambil masukkan gula secara bertahap. Lalu mixer menggunakan speed yang rendah, bertahap naikin ke speed yang sedang sampai adonannya soft peak. Ini saya campurkan adonannya bertahap, aduk lipat. Campurkan semua adonan. Aduk sampai tercampur rata. Ini saya ada kesalahan lagi, ngaduknya kecepatan, jadi adonan yang tadi mengental malah menjadi encer. Kemudian di sini saya tuang ke loyang, nggak perlu diolesin loyangnya ya teman-teman. Lanjut di sini saya panggang 10 menit pemanggangan. Permukaannya ini saya belah di beberapa sisinya. Total panggangnya 90 menit. Saya pakai di suhu 150 derajat Celcius api atas bawah ya teman-teman. Pada video sebelumnya saya panggang di suhu 160. Cuman kali ini saya cobain di suhu 150 ya teman-teman. Hasilnya seperti ini setelah matang. Posisi loyangnya harus dibalik dulu supaya sifonnya nggak turun. Setelah suhu sifonnya dingin, baru lepaskan dari loyang. Ini hasilnya malah seperti bolu biasa sih teman-teman. Karena endapan pandan yang tadinya saya gunakan agak sedikit encer, masih ada kandungan airnya. Mungkin ini hasilnya mempengaruhi. Cara melepaskannya dari loyang tinggal disisir aja bagian pinggirnya dengan spatula. Ini hasil perbedaan panggang suhu oven. Dari video sebelumnya lebih berkulit di bagian sisi. Cuman yang ini kulitnya lebih tipis, lebih mudah terkelupas. Pada bagian dasarnya juga rata. Aromanya sih wangi banget teman-teman. Pada bagian permukaan dan sisinya enggak yang terlalu berkulit. Ini saat saya potong terasa lembut sih teman-teman. Teksturnya enggak padat, enggak bikin seret juga saat dimakan. Memang ini rasanya beda banget dari sifon yang pernah saya bikin sebelumnya. Nah untuk kali ini saya nggak bagikan dulu resepnya teman-teman, karena menurut saya ini hasilnya belum maksimal, baik itu dari segi pemanggangan ataupun resep, karena tadi saya ada kesalahan dari resepnya. Nah di video kedua ini rasanya lembut, creamy,
Lanjut ini ke prosesnya, santan, margarin, dan minyak sayur saya tim. Saat ngetim, api kompornya nggak perlu yang terlalu besar supaya margarinnya nggak mengeluarkan minyak yang berlebihan. Nah, yang ini saya pakai 3 telur aja. Tambahkan gula dan vanila, lalu garam. Kemudian bahannya di mixer sampai putih mengental. Lalu masukkan bahan keringnya, baking powder, tepung maizena, dan tepung terigu. Diayak supaya tekstur adonannya itu lebih halus. Lanjut di sini saya tambahkan susu kental manis 2 sendok makan. Lalu masukkan margarin yang tadi sudah ditim. Ini sudah suhu ruang ya teman-teman. Kemudian mixer kembali sebentar menggunakan speed yang rendah aja. Lalu ratakan menggunakan spatula. Nah, ini saya tuang ke loyang. Kemudian saya panggang selama 45 menit, suhunya 150, api atas bawah. Nah, saat matang dan dikeluarkan dari dalam oven, ini hasil permukaannya ini bagus. Cuman saya lanjutin ke esokan harinya. Permukaannya ini malah basah. Ini saya potong dadu. Lalu lanjut saya bikin krimnya, whipping cream bubuk ditambah dengan air es, lalu saya mixer. Kemudian saya menambahkan keju oles. Mixer kembali semua bahannya sampai tercampur rata. Lanjut bikin coklat ganas. Lalu di sini saya juga menggunakan coklat batang. Ini saya potong kecil-kecil. Ditambah dengan susu UHT full cream. Coklatnya ditim ya, teman-teman. Ini sambil diaduk. Bahannya ini sampai larut. Saya menambahkan juga 1 sendok makan margarin. Nah, ini coklat ganasnya sudah jadi. Kemudian lanjut kue yang sudah dipotong dadu, campurkan dengan adonan whipping cream. Aduk sampai tercampur rata. Dan ini biskuit yang saya hancurkan ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Lalu diaur-aur, pindahkan ke loyang. Masukkan kue yang tadi sudah dicampurkan dengan whipping cream di atasnya. Lalu simpan di kulkas selama 15 menit. Keluarkan dari dalam loyang. Lalu pada bagian atasnya siram dengan coklat ganasnya. Toppingnya tambahin dengan biskuit Oreo yang sudah dicincang kasar. Ini saya cobain resep salah satu teman kreator juga di sini. Dari segi luarnya terlihat mirip, akan tetapi pada bagian dalamnya setelah saya potong, hasilnya beda banget. Tekstur dari kuenya sih lembut banget ya teman-teman. Akan tetapi bagi saya
Ini kemanisan, setiap orang tingkat rasanya pasti berbeda ya. Kalau teman-teman yang suka manis, ini recommended ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai di sini dulu videonya. Kalau teman-teman suka, bisa bantu dukungannya ya. Dengan cara klik like, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.